Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bek Siti Istiana dengan NIM 23211008, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Sains Teknik dan Terapan di Universitas Pendidikan Mandalika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang perkalian titik atau dot product dan perkalian silang atau cross product. Sering kita anggap bahwa perkalian titik dengan perkalian silang itu hasilnya atau cara pengerjaannya itu sama apabila dioperasikan. Perkalian titik dengan perkalian silang akan hasilnya itu sama. Tetapi sebenarnya perkalian titik dengan perkalian silang itu berbeda. Gimana caranya? Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada perkalian titik atau dot product. Dot product adalah operasi matematika di antara dua buah vektor apabila dioperasikan akan menghasilkan skalar, bukan menghasilkan vektor. Dalam perkalian titik atau dot product ada dua jenis. Yang pertama, jenis vektor yang sudah ditentukan sudutnya dan dirumuskan dengan vektor A dikali dengan vektor B sama dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B dikali dengan cos theta. Cos theta ini adalah sudut kedua vektor di atas. Apabila kurang jelas penjelasan saya, di sini ada keterangan. Di samping penjelasan ada keterangannya. Selanjutnya, jenis yang kedua yaitu perkalian skalar yang tidak ditentukan atau tidak diketahui sudut dapat dirumuskan dengan vektor A dikali dengan vektor B sama dengan X1 dikali X2 ditambah dengan Y1 dikali Y2 ditambah dengan Z1 dikali Z2. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke contoh soal. Diketahui panjang vektor A sama dengan 5 dan panjang vektor B sama dengan 4. Jika kedua buah vektor tersebut membentuk sudut 60 derajat, hitunglah vektor A dot vektor B. Cara penyelesaiannya yaitu kita masukin rumus yang jenis pertama. Kenapa di sini menggunakan rumus jenis dot product pertama? Karena di soalnya sudah ditentukan sudut yaitu 60 derajat sehingga kita menggunakan rumus jenis dot product yang pertama yaitu vektor A dikali dengan vektor B sama dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B dikali cos theta. Di sini sudah ditentukan panjang vektor A yaitu 5 dan panjang vektor B 4, cos sudutnya yaitu 60 derajat. Di bawahnya 5 dikali 4 dikali 1/2. Di sini kenapa saya taruh 1/2? Karena hasil cos 60 derajat itu yaitu 1/2. Sehingga 5 dikali 4 hasilnya 20, 20 dikali setengah hasilnya 10. Di sini saya telah membuat dua latihan soal, teman-teman bisa mencobanya. Di sini saya tetap menampilkan jawaban saya. Teman-teman bisa mencocokkan apakah jawaban teman-teman dengan jawaban saya itu sama. 5 detik kemudian saya akan menampilkan jawaban. Baik, di sini saya menampilkan jawaban pada latihan soal yang sudah saya tampilkan tadi. Yang nomor 1, diketahui panjang vektor A sama dengan 9 dan vektor B sama dengan 2. Jika kedua vektor tersebut membentuk sudut 90 derajat, hitunglah vektor A dikali dengan vektor B atau vektor A dot vektor B. Penyelesaiannya. Vektor A dikali dengan vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B
dikali dengan cos theta. Kenapa kita menggunakan rumus yang ini, rumus jenis dot product yang pertama? Karena di soal nomor 1 itu sudah ditentukan sudutnya, yaitu sudut 90 derajat. Sehingga tinggal kita masukkan nilai panjang vektornya yaitu 9, panjang vektor B yaitu 2, cos theta, tetanya itu sudutnya 90 derajat. 90 derajat sama dengan 9 dikali 2, 18 dikali 1. Nah, di sini kenapa 1? Karena cos 90 derajat itu hasilnya 1, sehingga 18 dikali 1 hasilnya tetap 18. Jadi jawaban dari latihan soal nomor 1 yaitu 18. Lanjut ke nomor 2. Diketahui vektor A sama dengan 5i 2j 3k dan vektor B sama dengan 2i 4j min 2k. Tentukan vektor A dikali dengan vektor B. Penyelesaiannya. Penyelesaian nomor 1 dengan nomor 2 itu berbeda karena di nomor 2 ini tidak ditentukan sudutnya. Sehingga kita menggunakan jenis dot product yang kedua. Yang kedua tadi yang sudah saya jelaskan. Vektor A rumusnya yaitu vektor A dikali vektor B sama dengan x1 dikali x2 ditambah y1 dikali y2 ditambah z1 dikali z2. Di sini sudah ditentukan vektor A sama dengan I sebagai x1, J sebagai y1 dan K sebagai z1. Dan begitu juga di vektor B sama dengan I-nya sebagai x2, J-nya sebagai y2 dan K-nya sebagai z2. Tinggal kita masukin nilainya. X1 5 dikali dengan x2-nya 2. Masukkan di sini ditambah dengan y1 dikali y2, y1 dikali y2, y1-nya 2, y2-nya 4, 2 dikali 4 ditambah 3k dikali dengan 2k, yaitu 3k-nya itu z1 dan min 2k-nya itu z2. 3 dikali min 2. Sehingga hasilnya 5 dikali 2, 10, 4 dikali 2, 8, 3 dikali 2 hasilnya min 6. Jadi hasil akhirnya yaitu 12. Jawaban dari nomor 2 yaitu 12. Oke, lanjut ke materi yang kedua yaitu perkalian silang atau dot product. Dot product adalah operasi dalam aljabar vektor yang menghasilkan vektor baru terhadap dua buah vektor apabila dioperasikan akan menghasilkan vektor baru dalam ruang 3 dimensi. Apabila vektor disajikan dalam bentuk kombinasi linier, vektor A sama dengan x1i, y1j, z1k dan vektor B sama dengan x2i, y2j, z2k, maka dapat ditulis cross product yaitu A dikali B. Kalau cross product itu tandanya dikali, sedangkan yang dot product tadi hanya titik, sama dengan kita masukin nilai IJK atau IJK yang di sini, yang di atas. I-nya x1, J-nya y1, K-nya z2. Begitu juga dengan vektor B, x2, y2, z2. Selanjutnya bisa kita tentukan persamaan di atas dapat diselesaikan dengan aturan Sarus atau Kramer. Kita tulis persamaan yang di atas di sini. Selanjutnya di sampingnya 2 di samping kiri kita pindahkan lagi ke samping kanan, IJ. Jadi kita silang diagonal kanan dikurangi dengan diagonal kiri. Diagonal kanan yaitu Y1 dikali Z2, J-nya Z1 dikali X2, di sini X2, K-nya X1 dikali Y2. Seperti yang saya bilang tadi,
diagonal kanan dikurangi dengan diagonal kiri. Diagonal kirinya J, X1, Z2, X1, Z2, I ditambah Z1 dikali dengan Y2, di sini nilai I-nya, dan nilai K, Y1 dikali Z2. Di sini Z2. K sama dengan K dikali Y1 dikali X2. Oke, baik, agar lebih jelasnya lagi, kita lanjut ke contoh soal. Di slide ini banyak tipe. Pertama ini seharusnya saya tulis contoh, tetapi saya tulis conotoh. Yang di bawahnya lagi seharusnya diketahui, saya tulis diketahui. Tapi tidak apa-apa ya guys, mohon dimaafkan. Lanjut ke contoh soal. Diketahui vektor A sama dengan 2I3J 5K dan vektor B sama dengan I4J min 3K. Tentukan vektor A cross vektor B. Cara penyelesaiannya yaitu tinggal kita masukkan persamaan yang seperti tadi atau rumus yang sudah saya jelaskan. Vektor A cross vektor B itu sama dengan IJK X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 sama dengan tinggal kita masukkan nilai X1 sampai dengan Z2-nya. Nilai X1-nya 2, Y1-nya 3, Z1-nya 5. Lanjut ke B, vektor B. X2-nya I. Sesuaikan di atas, kalau di atasnya I, jadi kita taruh nilai I di sini juga. Karena ini I saja, dapat kita tulis I karena koefisien I itu sama dengan 1. Lanjut ke Y2. Y2-nya itu 4. Z2-nya min 3. Selanjutnya kita masukkan nilai yang sudah kita masukkan tadi, yang sebelah kanan ini kita turunkan. Lanjut kita tulis lagi nilai IJ. IJ sebelah kiri kita tulis lagi di sebelah kanan. Selanjutnya kita kali silang. Kali silang diagonal diagonal kanan dikurangi dengan diagonal kiri. Ini disebut dengan diagonal. Kita kalikan min 3 dikali min 3. Harus sejajar ya, harus pas di sini. 3 dikali min 3 sama dengan min 9, jadi I-nya hasil I-nya yaitu min 9. Selanjutnya J, 5 dikali 1 hasilnya tetap 5. K-nya 2 dikali 4 hasilnya 8. Seperti yang saya bilang tadi bahwa diagonal kanan dikurangi dengan diagonal kiri. Nah, di sini ada tanda dikurang. Dikurangi dengan diagonal kiri. Diagonal kirinya ini seperti yang tadi ya, harus sejajar. J-nya 2 dikali min 3 hasilnya min 6. I-nya 5 dikali 4 hasilnya 20. K-nya 3 dikali 1 hasilnya 3. Selanjutnya kita operasikan sesuai dengan variabelnya. I dengan I, J dengan J, K dengan K. Di sini nilai I-nya min 9. Min 9 dikurangi dengan nilai J sebelah kanan min 6. Min 20. Di sini kita tulis min 9I dikurangi dengan 20I. Karena di sini nilai I-nya 20. Selanjutnya J. 5J dikurangi dengan min 6J. Dikurangi dengan min 6J. K sama dengan 8. 8K dikurangi dengan K sebelah kanan 3. Min 3 ya, dikurangi dengan 3. Selanjutnya kita jumlahkan. Min 9I dikurangi dengan 20I. Hasilnya 29I. 5J dikurangi min 6J hasilnya 11. Karena min ketemu min hasilnya plus, jadi 5J ditambah 6 sama dengan 11J.
8K dikurangi 3K sama dengan 5K. Jadi hasil vektor A cross vektor B yaitu 29I 11J 5K. Lanjut ke latihan soal. Di sini saya cuma menampilkan satu latihan soal saja. Seperti yang tadi, teman-teman bisa mencobanya latihan soal yang saya tampilkan ini, sehingga nanti saya akan menampilkan jawaban saya. Nah, teman-teman bisa mencocokkan apakah hasil saya dengan hasil teman-teman sama. 5 detik kemudian saya akan menampilkan jawabannya. Di sini ada jawaban latihan soal yang sudah saya tampilkan tadi. Penyelesaiannya yaitu diketahui bahwa vektor A sama dengan 5I 2J 3K dan vektor B sama dengan 2I 4J dan 2K. Nah, di sini kita disuruh mencari vektor A cross vektor B. Nah, di sini kita masukkan rumusnya, rumus mencari cross sama dengan tinggal kita masukkan nilai X1-nya berapa, Y1-nya berapa, Z1-nya berapa sampai dengan Z2. Setelah itu kita tulis ulang di sini, kemudian kita keluarkan nilai IJ-nya di sebelah kiri ke kanan lagi seperti yang tadi sudah saya jelaskan di contoh soal, sama dengan I-nya kemudian kita kali silang diagonal kanan dikurangi dengan diagonal kiri. Diagonal kanan I-nya 2 dikali 2 4, J-nya 3 dikali 2 6, K-nya 5 dikali 4 sama dengan 20. Dikurangi dengan diagonal kiri. 5 dikurangi 2 nilai J-nya 5 dikurangi 2 10, nilai I-nya 4 dikali 3 sama dengan 12 dan nilai K-nya sama dengan 4. 2 dikali 2 4. Selanjutnya kita operasikan sesuai dengan variabel. Sesuai dengan variabel. I dengan I, J dengan J, K dengan K. 4I dikurangi 12I, yang sebelah sini. 6J dikurangi dengan 10J. 20K dikurangi dengan 4K. Sama dengan hasilnya min 8I min 4J 16K. Jadi jawaban latihan soal yang saya berikan tadi yaitu min 8I min 4J, 16K. Baik, sekian penjelasan tentang perkalian titik dan perkalian silang. Sebelumnya pasti teman-teman banyak bertanya kenapa dot product hasilnya skalar, sedangkan di cross product atau perkalian silang itu hasilnya tetap variabel. Yang pertama di dot product, kenapa variabelnya bisa hilang dan kenapa hasilnya skalar? Karena sebenarnya variabelnya itu tidak hilang, tetapi dot product menjumlahkan hasil kali elemen-elemen yang bersesuaian sehingga menghasilkan satu bilangan yaitu tunggal. Jadi hasil akhirnya adalah skalar. Lanjut di cross product. Cross product kenapa hasilnya tetap vektor? Karena di cross product itu menghasilkan vektor baru. Jadi kesimpulannya perkalian silang itu menghasilkan vektor baru, sedangkan perkalian titik atau dot product itu menghasilkan skalar. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga banyak yang typo. Cara penjelasan saya masih kurang, dimaafkan ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.